Okay, sir. The title is Student Speaking Anxiety and English Foreign Language. And then in the research questions, I just have one research questions. Here is what level of anxiety do the students SMA Kemala Bayangkari having speaking English? So I want to identify the level, sir. And then the methodology, I'm use a descriptive qualitative study. And then I use questionnaire FLSAS questionnaire by Horwitz. And then the data analysis, I use arrange the data, calculate the data, categorize the data. That's it, sir. Okay. Okay, thank you, Stiana. So now I want to comment and also to ask question confirmation about your project. So here an analysis of student speaking anxiety in foreign language class. All right, so this research already, I mean, lots, yeah. This kind of research already lots. So I think you have to state clearly, yeah, the reason why you need to do this. Okay, Ririn, yeah, you are the note taker for this session, so please do that. Otherwise, I will cancel you. Yeah. All right, sir. Okay. All right, back to the questions. Students speaking anxiety in English foreign language. Nah, saya katakan ini sudah sangat common, apalagi di prodi kita kayaknya sudah banyak sekali mahasiswa melakukan ini. So, if you still want to do this, you have to give a good reason. Kemudian selanjutnya ini penampilannya ini sangat apa ya, formatting maksud saya. Formattingnya ini jangan seperti ini ya, pasti karena kan ada aturan standarnya kan. Ini sampai minggir seperti ini nggak bisa ya. Kan di atas itu adalah 4, di sini 3, di sini 4 ya, sisi kiri 4, sisi kanan 3, di bawah itu 3. So that's in centimeters ya. So you have to follow that format ya. Tidak seperti ini. Nanti apa formatnya untuk real proposal. Okay, here speaking, I don't see the reason why you need to do this. Hesti, can you explain why you need to do this study? Ada, sir, di last paragraph. Yang ini kah? On this one. Yang ini, is that what you mean? Yes. Mana reasonnya? Itu gap, ya gap antara penelitian yang lalu. Maksud saya, as I told you, this already common, so but you still need to do this. Your specific reason relating to your context. Apakah yang ini maksudnya?
Yeah, something like yeah, you can if you have the data for this class, so you could tell the data. But if not, yeah, perhaps you have to argue in terms of the theories. For example, speaking competence include two aspects, misalkan seperti itu. Ya, aspek yang pertama itu aspek linguistik, yang kedua adalah aspek confident. Nah, confident ini hubungannya dengan kesiapan. So the confidence in terms of the ability to perform speaking, and the reason for not able to perform speaking is not because they are not skillful in speaking, but because they are not confident. The nervousness is related to what's that? Shyness atau anxiety in this case. Nah, apalagi kalau kamu kan katanya cuma satu pertanyaan saja. So what level ya? Nah, kalau what level sebenarnya sangat lemah penelitiannya, pasti akan diminta lebih dari itu. Kecuali kalau pesertanya sangat banyak gitu ya. It's really what's that? Descriptive research. Kalau descriptive research itu populasi ataupun partisipan sampelnya itu banyak. Kalau gitu mungkin tidak ditanyakan. Tapi kan kalau begitu susah ngerjakannya. Nah, what level of anxiety? I think it is also recommended. What kind of anxiety is the most problematic for student. You can use the same questionnaire, ya kan? Di questionnaire itu kan anxiety-nya itu kan ada beberapa bagian gitu kan. Apalagi kamu menggunakan Horwitz kan, mana dia? I hope that you have type of anxiety, traits, state, level of anxiety, mild. Nah, bentar. Speaking, factors. Ini kamu bahas factors. Test, anxiety, negative. Yang mana yang anxiety-nya? There are 4 factors that can make irrational faith. Mana ininya kok nggak ada? Ini kah? Impact, reviews. Apa cara kamu mengukur anxiety-nya mana ininya? Ada sir di bawah. Nah, kita kan butuhnya itu di sini. Di literature review harusnya dibahasnya. Kan kamu harus berteori dulu di bawah, di mana? You mean in appendix? Kan? Here? Yes. Kuesionernya tuh yang saya cari. Kuesionernya mana? Saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya bisa dijadikan 2 pertanyaan gitu. Kalau kamu menggunakan Horwitz, itu harusnya ada sudah kuesionernya, karena kan kuesionernya udah jadi sama Horwitz. Yang ini FLCSS, Foreign Language Classroom Anxiety Scale. Nah, ini barangnya di mana? Do you have it? Not yet, sir. Oke, kalau gitu ya. Jadi ketika kamu ingin meneliti speaking anxiety, kalau menggunakan FLCAS, itu kalau FLCS itu kan umum ya.
Nah, kamu nanti khusus untuk speaking itu harus dijelaskan, itu harus dijelaskan why you choose this, how you choose, how you modify FLCAS, itu penting. Nah, di FLCAS itu ada section ya. Nah, sectionnya itulah yang menjadi nanti ditambah di sini research question-nya. Jadi what kind of anxiety is the most misalnya problematic. Jadi kita mau lihat. Kalau yang levelnya mungkin ya secara umum gitu aja. Jadi nilai keseluruhan. Sedangkan nanti what aspek ya yang menjadi permasalahan lebih tinggi oleh siswa itu aspek yang mana gitu. What aspect of anxiety do the student have? Ya. Nah, gitulah kira-kira ya di questionnya, second question. Oke, research terminology, English. Ini kenapa nih kok kayak gini? Speaking anxiety. Beradul kayak gini. Descriptive research. Nah, ini harusnya kamu yang ada tuh FLCAS harusnya ada di sini kan. Karena itu adalah alat ukur untuk anxiety. So Horowitz already designed the anxiety measurement that they call FLCAS. Now you can include here in research terminology and descriptive research. You don't need to do this. You have to erase this and delete this because this is methodology. You can explain even better in research methodology. Oke, terminologi oke. Berarti cuma ada satu, speaking anxiety, kemudian FL tadi itu, CAS. Ya. Ini tidak perlu lah. Ya. Ini tidak perlu, kan IFL. Kemudian literature review, speaking anxiety, nature of anxiety, speaking anxiety. Oke. Nah, di sini ini harusnya penjelasan tentang di mana ya? Kalau di sini nature, oke lah. Di sini perhaps the definition of anxiety, the type of anxiety, state anxiety, level of anxiety, mild, oke, bisa. In speaking, ya. Nah, kalau kamu tidak membahas dalam research questionnya tidak ada faktor of speaking anxiety, kecuali kalau misalkan research question kamu itu adalah also asking what factors does anxiety happen in that cause anxiety to happen among student. Kalau gitu berarti ini harus dibahas. Kalau tidak usah dibahas faktornya. Ya, kamu bahas saja anxiety in speaking, and you have to talk in great detail. FLCAS itu yang harus benar-benar dibahas di sini. Ini apa bedanya? Kok banyak sekali sih? Sebenarnya kamu cuma perlu 2 section gitu kan, anxiety and speaking anxiety. Anxiety secara umum dulu. Kenapa anxiety? Bagaimana anxiety itu mempengaruhi belajar kan gitu aja. Salah satu permasalahan belajar itu adalah anxiety. Dan anxiety itu adalah permasalahan yang tidak berhubungan sebenarnya dengan, maksudnya berbeda dengan permasalahan belajar bahasa. Bahasanya kan linguistic competence-nya itu, penguasaan bahasa. Sedangkan anxiety itu adalah penguasaan diri sendiri. So how they build the confidence ya. Karena berbahasa itu harus confident.
Nah, itu sebenarnya yang harus kamu bahas di bagian anxiety bagian awal. So, jadi anxiety in language learning sebenarnya begitu. Nah, yang kedua barulah speaking anxiety. Nah, speaking anxiety mungkin kamu mulai dari language anxiety. Language anxiety, kemudian salah satunya adalah speaking anxiety. Yang paling common adalah speaking anxiety. Because speaking is performance. Ya, harus show up kan. Jadi tidak banyak orang yang confident dengan show up. So, baru kamu bahas yang FL Horwitz itu. Itu kan untuk semua aspek dalam language learning, language competence. So anxiety in in all aspect of language competence. Nah, di situ kamu barulah speaking anxiety menggunakan FLCAS itu. Nah, itu aja sebenarnya dua aspek itu yang harus kamu bahas di dalam proposal kamu. Jadi distrukturkan seperti itu aja. Kalau yang ini nih pusing membacanya, terlalu banyak section dan overlapping. So it make harder to understand your concept ya. Saya kira itu bagian literature review. Sekarang kita research methodology, research design, descriptive research. Descriptive research Oke, sementara okekan saja partisipannya. Ini kalau partisipan you have to talk about the number ya. Berapa orang yang akan involved in your study. Data collection technique, the technique is the measurement ya. Measurement. Jadi di sini data collection technique itu adalah measurement. Kalau yang questionnaire ini adalah tools of data collection. Nah, kamu di sini harusnya bukan nomor 4. Maksudnya nomor 4 bukan questionnaire, tapi tool of data collection. Baru di situ kamu membahas masalah questionnaire, karena the only tool that you are going to use is questionnaire. Nah, questionnaire ini kamu membahas FLCAS secara detail, maksudnya secara khusus untuk speaking. Yang tadi sebenarnya sudah dibahas di atas, tapi ini seperti kisi-kisinya seperti itu. Berarti 33 gitu ya, 33 question. Itu maksudnya sampai 165 itu maksudnya apa? Kamu belum tentukan kah berapa jumlah? Belum, Sir. Oke, nah nanti kalau udah proposal beneran ini harus sudah fix ya, dan bahkan sudah ada ininya FLCS-nya itu sudah ada. Kalaupun tidak diletakkan di sini, kamu letakkan di appendix, tapi kamu sebut bahwa the complete questionnaires can be found in appendix 1, misalkan seperti itu. Oke, data analysis. Ya, data analysis, kamu berarti cara menghitungnya saja, menghitung kuesioner itu kan pakai presentasi saja. Jadi di sini data presentasi aja, percentage ya. Ya, yang ini tidak perlu. Level of anxiety in speaking itu kan tadi sudah kayaknya. Ini kok ada lagi. Ini harusnya di atas tadi ya, di bagian nih bagian ini itu kan bukan cara ini, bukan cara menghitung ini kan adalah value-nya. Nah, ini adalah scale-nya ya. Jadi ini tidak perlu judul terpisah. Di bawah ini aja data analisis, kamu jelaskan masalah bagaimana menganalisisnya, cukup dengan penghitungan persentase, kemudian skalanya ini gitu aja. Sudah cukup. Ya ini bawa ke atas saja tadi. Nah, oke, saya kira itu literature review-nya, bibliografinya ini tidak konsisten. Kamu betulkan lagi ya, sesuai dengan APA yang sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Please, it's important. Don't do something like this.
Nah, itu kira-kira the summary for the whole proposal feedback. So I hope that you will follow the revision point by point as what I have give you the pointers. Okay, Hestiana, do you have any question before we close? Ada, Sir. Ini partisipannya tuh boleh kita tentukan dari sekarang nggak ada berapa orang gitu? Ya, harus. Dan itu tidak boleh sedikit, minimal itu satu kelas. Kau bisa ke 2-3 kelas gitu. Nah, itu lebih bagus ya. Kalau banyak kelasnya bagus, ambil semuanya, jangan dipilih-pilih. Nah, kan nanti mungkin melakukannya kan pakai Google Form. Jadi agak jauh lebih mudah. Nah, seperti itu ya. Okay, more question? Okay. Udah, Sir. Alright, I think that's it. Waktu juga sudah hampir habis. So remember, rekaman-rekaman yang lalu itu belum bisa diupload. Saya tidak tahu kenapa ada error terus ya. Apakah karena YouTube lagi bermasalah atau tempat saya yang bermasalah? I don't know. Kalau juga belum berhasil, nanti saya masukkan ke Google Drive saja, so you can have access the recording, yeah, so you can quickly revise your proposals. Okay, everyone. So I think that's it for today's meeting. So I see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon.